Halo semua, selamat datang di channel Pian 100. Oke, terima kasih udah klik video ini. Dan pada malam kali ini, kita akan membahas sebuah kasus pembunuhan paling sadis yang dilakukan oleh seorang bangsawan, yaitu Elizabeth Bathory. Namun sebelum lanjut, silahkan di like video ini, oke? Oke, buat kalian yang belum tahu, Elizabeth Bathory merupakan seorang putri bangsawan dari keluarga Bathory yang berkuasa dan memiliki tanah di Hungaria dan Transilvania. Selain itu, Elizabeth sendiri merupakan seorang wanita terkejam sepanjang sejarah. Bahkan namanya sudah tertulis ke dalam Guinness Book of Record sebagai wanita pembunuh berantai dengan korban terbanyak. Singkat cerita, Elizabeth lahir sekitar tahun 1561 di kota Nyírbátor, Kerajaan Hungaria. Dia lahir dari pasangan George dan Anna Bathory yang merupakan bangsawan kaya raya dan salah satu keluarga bangsawan paling kaya di Hungaria saat itu. Sementara itu, sepupunya adalah Perdana Menteri Hungaria. Bahkan pamannya, Stephen, adalah seorang raja Polandia. Namun di balik kekayaan dan popularitasnya, keluarga Bathory juga memiliki sisi gelap. Disebutkan bahwa keluarga Bathory menganut paham satanisme dan paganisme. Nah, pada tahun 1575, saat Elizabeth berusia 15 tahun, ia menikah dengan Count Ferenc Nadasdy yang 10 tahun lebih tua darinya, dan kedua pasangan tersebut kemudian tinggal di Istana Kastis yang merupakan sebuah kastil di atas pegunungan di Slovakia. Karena si Ferenc ini merupakan seorang pemimpin pasukan perang di Hungaria dan sering berada di medan pertempuran, akhirnya Elizabeth merasa kesepian karena selalu ditinggal sang suami. Nah, pada saat inilah perilaku menyimpang dari Elizabeth dimulai. Pertama-tama, ia mulai memiliki banyak kekasih gelap, dan bahkan disebutkan juga Elizabeth menjadi seorang biseksual dengan melakukan hubungan dengan bibinya, yaitu Countess Clara Bathory. Beberapa tahun kemudian, akhirnya Elizabeth mulai terpengaruh dengan ajaran satanisme yang diajarkan oleh Dorothy Scantes, biasa disebut Dorka, yang merupakan salah seorang pelayan terdekatnya. Buat kalian yang belum tahu, satanisme diartikan sebagai sebuah ajaran untuk menyembah setan dan menjadikannya sebagai Tuhan. Nah, karena pengaruh dari Dorka, Elizabeth mulai menyenangi kepuasan seksual lewat penyiksaan yang dilakukan terhadap pelayan-pelayan lainnya yang masih muda dan dibantu oleh beberapa pelayan terdekatnya, yaitu Suster Ilona Jo, Johannes Ujvari, dan Anna Darvula. Penyiksaan yang diberikan kepada pelayannya sangatlah kejam, seperti diikat, ditelanjangi, lalu dicambuk dan juga menggunakan berbagai alat untuk menyakiti bagian-bagian tubuh tertentu dan mengubah Istana Kastis menjadi pusat teror. Pada tahun 1600, Ferenc meninggal dunia, dan pada saat itulah Elizabeth telah memasuki usia 40 tahun. Karena usianya yang sudah tidak lagi muda, akhirnya dia menyadari kalau kecantikannya mulai memudar. Karena ingin mempertahankan kecantikannya, akhirnya dia melakukan apapun demi terlihat lebih cantik. Sampai akhirnya
Elizabeth melihat darah yang keluar dari hidung salah seorang pelayannya yang masih muda yang saat itu sedang menyisir rambutnya. Dia beranggapan dan percaya bahwa darah dari gadis muda dapat membuat kulitnya terlihat lebih muda. Akhirnya, Elizabeth memerintahkan pelayan terdekatnya, Johannes Uchvari dan Dorca, untuk menelanjangi gadis tersebut dan menariknya ke atas bak mandi, lalu memotong urat nadinya. Ketika bak mandi tersebut sudah terisi dari darah gadis tersebut, Elizabeth segera masuk ke dalam bak mandi dan berendam dalam kubangan darah. Dan dia menemukan apa yang diyakininya sebagai rahasia awet muda. Cerita berlanjut di saat semua pelayan mudanya sudah mati. Elizabeth mulai merekrut gadis muda di desa sekitarnya untuk dijadikan pelayan di kastilnya. Namun saat mereka mendatangi kastil, gadis muda tersebut atau calon pelayan Elizabeth akan bernasib sama dengan pelayan sebelumnya. Diikat di atas bak mandi dan kemudian urat nadi mereka dipotong hingga darah dari gadis-gadis muda tersebut habis. Bahkan yang lebih kejamnya lagi, Elizabeth terkadang menyaksikan para korbannya tersebut sekarat sambil berendam di atas bak mandi berisikan darah. Dan dia juga terkadang meminum darah dari para gadis muda tersebut yang dia percaya dapat memancarkan sebuah kecantikan dari dalam atau inner beauty. Oke, akhirnya teror dari Elizabeth berakhir di saat dia melakukan penculikan terhadap para gadis bangsawan rendahan. Menurutnya, darah yang selama ini dia dapatkan dari gadis-gadis muda di desa memiliki kualitas yang kurang, dan untuk mendapatkan darah yang lebih berkualitas, dia bersama para pelayan terdekatnya memutuskan untuk menculik para gadis bangsawan rendahan untuk menjadikan korban selanjutnya. Namun karena hilangnya gadis-gadis bangsawan, hal tersebut langsung menjadi perhatian di kalangan bangsawan dan orang-orang berpengaruh lainnya. Nah, pada tanggal 30 Desember 1610, pasukan tentara di bawah pimpinan Gheorghi Turzo yang merupakan sepupu dari Elizabeth menyerbu istana Kastis di malam hari. Mereka semua terkejut melihat pemandangan yang mereka temukan di dalam istana Kastis. Mulai dari mayat yang tergeletak di atas meja makan, sampai seseorang yang sedang diikat dengan sayatan di nadinya. Bahkan, pasukan tersebut menemukan belasan gadis yang sedang ditahan di bagian penjara, dan ditemukan lebih dari 50 mayat yang sudah mulai membusuk di ruang basement. Menurut data yang didapat, sekurangnya 650 nama tercatat dalam pengadilan atas Elizabeth Bathory pada tahun 1611. Namun karena fulus menjadi mulus, Elizabeth tidak pernah diadili secara langsung. Hanya 4 pelayannya yang diadili dan dikenakan hukuman mati. Sementara itu, Raja Hungaria memerintahkan Elizabeth dikurung dalam kamarnya di istana Kastis selama sisa hidupnya. Kemudian semua pintu dan jendela ruang kamar Elizabeth ditutup dengan tembok dan hanya menyisakan lubang kecil yang digunakan untuk memasukkan makanan dan minuman. Setelah 4 tahun Elizabeth diisolasi, atau lebih tepatnya pada tahun 1614, salah seorang penjaga melihat makanan yang disajikan untuk Elizabeth tidak tersentuh selama seharian. Dan saat penjaga tersebut mengintip ke dalam ruang kamarnya, dia melihat Elizabeth tertelungkup dengan wajah di lantai. Akhirnya, Elizabeth the Blood Countess Bathory
meninggal di usia 54 tahun pada 21 Agustus 1614. Nah, itu dia kisah dari Elizabeth the Blood Countess Bathory. Gimana menurut kalian? Komen di bawah dan tonton juga video Pen 100 lainnya. Terima kasih.